Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lestari Alamku, kembali lagi di channel Lestari Alamku bersama saya Cahaya Widiawati dan di samping saya Raza Rahmalia bersama dengan Bapak Dede Suparjo selaku penggiat Adiwiyata SMA Negeri 2 Padalarang dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, di video kali ini kita mau ngapain sih, Pak? Ya, pada video kali ini jadi kita akan membahas atau berbagi pengalaman tentang perbanyakan Syngonium mojito ya. Gitu. Nah, pada perbanyakan Syngonium mojito juga mengenalkan bagaimana Syngonium ini bisa juga cantik di pas bunga dengan media air ya. Jadi ada dua fungsi ya. Yang pertama itu ada misalnya pas bunga yang bisa berfungsi untuk penghias atau menjadi tanaman indoor, artinya di dalam ruangan. Ya. Nah, contohnya ini yang sudah biasa dijadikan indoor di sini, itu disimpan di meja tamu gitu atau di misalnya di meja rias gitu ya. Nah, di meja rias ini salah satu contoh saja. Misalnya ini lihat, ini sudah lama ya. Sudah lama akarnya sudah tumbuh bagus. Nah, ini dihiasi dengan batu gitu kan. Maka akan cantik sekali menjadi tanaman indoor. Nah, fungsi yang kedua selain penghias secara indoor, tapi juga dengan cara di indoorkan ini di dalam media air. Fungsi yang kedua itu yaitu untuk perbanyakan. Jadi supaya bagi pemula perbanyakan yang langsung ditanam di media padat, yang pada episode yang lalu kita membahas tentang Syngonium mendaldi ya. Itu kan karena tuh banyak air kan jadi busuk ya, busuk ya. Jadi semua Syngonium itu tidak seneng yang becek-becek ya, gitu. Jadi air itu harus langsung lewat. Jadi mirip anggrek juga itu karena tipenya epipit kayak anggrek juga gitu. Nah, tapi anehnya kalau ditanam dibuat sekalian becek dalam media air, dia itu tetap akan bagus gitu ya, dan tidak busuk gitu. Tidak busuk gitu. Jadi dia akan bertahan. Jadi seolah jadi tanaman air gitu ya. Dan apabila sudah akarnya sudah kuat seperti ini kan tinggal kita ya anggaplah udah bosan, tinggal nanti dia sudah bisa bertahan untuk ditanam di media padat seperti ini. Itu maksudnya. Jadi sekaligus ada dua fungsi ya. Yang pertama fungsi sebagai penghias tanaman indoor seperti ini ya. Nah, yang nanti akan kita praktekkan. Yang kedua itu kita untuk memperbanyak tanpa resiko. Jadi memperbanyak tanaman tanpa resiko. Dan akarnya juga akan tumbuh bagus. Jadi akar akan tumbuh bagus. Ini kan kita bisa menikmati. Kalau ininya besar, misalnya pas bunganya besar itu tinggal dimasukkan lagi. Sekarang sedang ikan apa sekarang? Ikan arwana? Bukan. Ikan apa? Ikan cupang. Kalau dulu yang mahal itu ikan arwana gitu. Ya memang sekarang masih tetap mahal. Tapi sekarang luar biasa, yang tadinya tahun lalu ratusan ribu itu ikan cupang, sekarang sudah 5 juta. Jadi sudah ada yang mahar untuk nikah itu kan ikan cupang ya. Jadi ini bisa dipadukan dengan ikan cupang. Nah, sekarang kita praktekkan saja sekaligus. Nah, kami di sini punya tanaman yang sudah terlalu panjang gitu ya. Sudah terlalu panjang gitu. Dan akarnya juga panjang. Dan ini harus diperbanyak gitu. Harus diperbanyak, dan apabila kita di cutting, dipotong supaya nanti juga tumbuh tunas-tunas yang baru yang lebih banyak gitu kan. Jadi di sini misalnya pemirsa di rumah, sahabat Lestari Alam, punya Syngoniumnya, mau mojito mau apa, yang mana punyanya sudah sampai segini misalnya, atau yang seperti ini juga bisa diperbanyak. Itu kan ini ada akar ya. Di sini ada akarnya. Yang akan ya, ini sudah bisa dipotong, dipisah gitu ya. Nanti kita akan praktekkan. Ini juga. Nah, ini juga sama, itu sudah ada akarnya. Sudah panjang ini. Dan ini bisa untuk dipotong ya. Ini bisa dipotong 2 minimal. Bisa, nanti disisakan yang satu yang ini. Nanti apabila dipotong nanti akan tumbuh
ini tunas baru yang banyak ya gitu. Dan ini hanya misal saja. Ini pakai gelas ya. Nah, gelas yang mirip vas bunga ya. Itu kita praktekkan sekarang. Gitu. Jadi kita mau yang mana dulu? Yang ini atau yang ini? Kayaknya lebih. Ya, ini yang ini. Nah, ini bisa jadi beberapa tanaman. Bagian. Bisa jadi yang ini ya. Misalnya atau kalau ingin kelihatan menjulur panjang ya bisa yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa masukkan. Nah, ini itu kan satu kan. Nah, ini kemudian yang ini juga bisa dipotong ya, supaya yang pakai yang ini ya. Nah, ini kan ini bisa jadi satu tanaman juga. Nantinya bisa ya, lebih banyak lagi mungkin ya Pak. Ini bisa padukan nih bentuknya supaya cantik ya. Jadi dibuat seolah jadi ribbon ya sebenarnya itu. Nah, seperti ini tuh kan jadi bagus. Nah, mau ditambah lagi. Nah, ini bisa di zoom. Nah, ini kan ya, ini kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tumbuh dengan baik, dengan subur, dengan ikhlas untuk mengabdi pada kehidupan manusia atau pemiliknya, gitu ya. Nah, ini kepotong ya daunnya. Nah, ini kan ini sudah jadi satu ini. Kita tanam lagi di sini. Oh, kan? Tapi Jadi, ini yang sudah dipotong pun tetap cantik ya Pak? Iya, yang tetap cantik yang ini ya. Ini yang sudah dipotong pun ini masih tetap cantik. Kita tinggal nunggu. Dan ini sebenarnya masih bisa dipotong. Sampai 2 bagian lagi. Ya, masih bisa dipotong ini. Sebenarnya kita bisa potong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itu kan masih cantik ya. Ya, masih cantik. Kita ini buang yang ini. Wah, ini nanti langsung akan bertunas banyak. Ini bisa jadi satu individu ya. Iya, Pak. Nah, bisa jadi satu individu, bisa simpan lagi. Ini tuh. Kan bisa itu jadi rimbun ya. Satu vas bunga. Ya. Dengan corak yang cantik. Iya, jadi udah dengan apalagi kalau ini ditambah dengan batu. Ya. Kalau batunya yang sekaligus untuk penetral kelebihan mineral gitu, tapi juga untuk pupuk sekaligus itu bisa diberikan batu zeolit ya yang berwarna hijau. Seperti ini. Nah, kan ada yang kecilnya. Ada juga ada juga yang sebuk ya kayak gini. Kalau ini bukan. Nah, ini yang kayak sebuk ini. Nah, jadi dicari batu yang ini bagus gitu ya. Untuk ini menambah mineral gitu kan, atau bongkahan pasir malang bisa, itu akan lebih lengkap untuk nutrisinya gitu kan. Nah, ada bertanya bagaimana merawat ini yang vas bunga katanya supaya itu vas bunga supaya tetap bagus, ya Pak. Ya, jadi untuk vas bunga ini banyak yang suka lupa gitu ya. Jadi misalnya tidak diganti airnya. Jadi bukan hanya di dalamnya mungkin ada jentiknya Pak biasanya. Jadi di dalamnya ada jentik. Dan juga kalau airnya yang dibiarkan terus itu kan lama-kelamaan akan bisa lebih asam. Misalnya, jadi supaya tetap bagus tanamannya, sebaiknya 1 minggu sekali tuh diganti dengan air yang baru, gitu kan. Tapi Bapak beri tip lagi gitu yang nanti akan bahas pada episode berikutnya, yaitu media air itu pada episode yang berikutnya, yaitu akan dipakai cara yang baru, yaitu dengan air hujan gitu ya. Ya, nanti mungkin fungsi air hujan mungkin ya Pak. Jadi kelebihan air hujan. Yang nanti artinya pada episode berikutnya itu ya perbandingan hasilnya tanaman yang dengan air hujan dengan yang air biasa. Gitu kan. Misalnya. Tapi mulai sekarang ya bisa dicoba.
dicoba nanti bisa di rumah itu pakai sebagian pakai air hujan. Nanti Jadi kita yang cocokkan tadi dengan juga bisa video di- kita waktu penayangan kita akan datang, gitu ya. Nah, supaya terjadi interaksi ya nanti misalnya hasilnya. Itu mungkin pertemuan kita untuk yang ini karena udah ya, yang ini udah dicoba gitu ya, yang ini udah dicoba. Oke, demikian video yang dapat kami berikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan videonya. Jangan lupa untuk like, Komen, Komen, and subscribe. share, and subscribe. Kita jaga alam. Alam jaga Jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.